pekerjaan atau aktivitas yang belum terselesaikan. Namun alhamdulillah Allah mudahkan kepada kita untuk melaksanakan dan menjalankan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan kepada kita sekalian. Insyaallah kajian kita tentang pembahasan hadis arba'in, hadis yang ke-19. Hadis arba'in, hadis yang ke-19. An Abi Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abu Al-Abbas berarti panggilan Abdullah bin Abbas. Dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala, aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di atas kendaraan. Maksudnya beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai atau di atas onta atau kendaraan lainnya. Lantas beliau bersabda kepadaku, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ananda, sesungguhnya aku hendak mengajarkanmu beberapa kalimat, beberapa pelajaran. Jadi ya gulam, Ananda, ini panggilan kesayangan. Pelajaran bisa kita petik dari kalimat ini bahwa kalau kita sebagai guru, baik di sekolah atau dosen di perguruan tinggi, atau kita sebagai orang tua yang ingin menyampaikan nasihat petua kepada anak-anak kita, usahakan kalimat yang kita gunakan adalah kalimat-kalimat yang menyenangkan, kalimat yang menggambarkan besarnya kasih sayang kita sebagai guru kepada anak yang kita ajarkan atau yang akan kita sampaikan nasihat kepadanya, sehingga anak itu memberi perhatian yang serius. Dengan kalimat awal yang baik yang kita sampaikan, membuat si anak atau membuat si murid yang akan menerima nasihat kita atau pelajaran kita ini menyimak dengan serius atau memperhatikan dengan seksama. Nah, seperti itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak momen dan kesempatan beliau melakukan banyak pendekatan-pendekatan yang sifatnya verbal maupun non-verbal. Yang sifatnya verbal, bahasa lisan, seperti ya gulam, ya bunayya, ya wahai ananda, wahai anak, ya, dan sebagainya. Non-verbal, ya, kadang-kadang Rasulullah SAW itu merangkul pundak sahabat, seperti beliau pernah merangkul pundak sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Umar ketika beliau menyampaikan nasihat tentang hakikat kehidupan dunia dan bagaimana sikap seorang mukmin di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Beliau memegang pundak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini bahasa verbal yang ternyata secara psikologi itu pasti memberikan kehangatan, pasti juga memberikan hubungan emosional yang lebih menyentuh, lebih dalam. Kalau kita ajarin murid, hei, paham nggak? Wah, itu yang ada muridnya malah marah sama kita, ya kan? Tapi kalau kita pegang, kenapa tadi main-main? Nah, mungkin dia akan tersentuh dengan sentuhan fisik kita ketemu dengan fisik dia. Nah, ini metodologi Nabi dalam menyampaikan pelajaran, ya.
Sesungguhnya aku hendak mengajarimu beberapa kalimat. Ini juga satu perhatian bagi kita, membuat penasaran. Wah, aku akan mengajarkanmu beberapa hal yang penting. Wah, akhirnya apa? Orang penasaran. Apa kira-kira yang akan disampaikan Nabi sama kita ini? Nah, coba kita gunakan metode seperti itu. Misalkan kita panggil anak kita, nak sini nak. Ada hal penting yang ingin Abi sampaikan buat kamu. Nah, ini jarang-jarang terjadi. Tiba-tiba si Abi ini manggil anaknya, ya, dengan menyampaikan ada hal penting kan. Jadi membuat si anak itu penasaran, kepo, pengen tahu apa sih yang mau disampaikan oleh seorang Abi ini, gitu. Jadi metode seperti ini sangat penting, ya. Apalagi zaman sekarang ini kita butuh pendekatan-pendekatan yang variatif, karena kita memiliki kepentingan agama luar biasa. Ini penting sekali. Ihfazillah yahfazka, kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazka. Yang pertama yang beliau sampaikan, jagalah Allah, pasti Allah menjagamu, ya. Peliharalah Allah, pasti Allah memeliharamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, pasti engkau mendapatinya di hadapanmu. Peliharalah Allah, pasti engkau menemukannya di depanmu. Ini mengandung satu kalimat yang sangat mendalam yang terkait dengan akidah seorang muslim yang pertama, ya. Jadi apakah yang dimaksud jagalah Allah, kita menjaga Allah sebagaimana kita menjaga anak-anak kita, menjaga istri kita, harta benda kita, ya, rumah kita, piaraan kita, mungkin orang-orang yang kita sayangi, kucing kita misalnya, jaga. Ladang kita, ya, ternyata bukan seperti itu maksudnya. Menjaga Allah adalah menjaga hubungan kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jaga jangan sampai hubungan antara hamba dengan Allah itu rusak oleh perbuatan kita sendiri. Ya, jadi itu yang kita jaga. Ini berkaitan tentang hak Allah. Ya, ada hak Allah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, wa haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak pertama seorang hamba adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, ini terkait masalah hak Allah yang utama, yang afdal, yang paling prioritas, yang paling penting, yang paling mendesak, yang harus kita utamakan, kita jaga, kita rawat adalah apa? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terkait hak-hak Allah kepada kita. Dan hak Allah yang terbesar, yang teragung, yang wajib ditunaikan seorang hamba, yang wajib dilaksanakan seorang hamba, hak yang paling agung, ya, yaitu hak berupa iman, hak berupa tauhid, hak untuk menjaga akidah kita sebagai muslim, akidah tauhid kita. Jangan sampai akidah tauhid yang Allah berikan ini kita rusak sendiri, kita abaikan, kita biarkan rusak oleh perbuatan, tindakan dan kesalahan kita sendiri yang lakukan, ya. Sehingga di dalam hadis Nabi lain, itulah hak yang terbesar. Wa ma haqqullahi 'alal ibad. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, apa hak Allah kepada hamba dan apa hak hamba kepada Allah? Ternyata hubungan antara seorang hamba dengan Allah akan menentukan hubungan antara Allah dengan hamba. Jadi ada hubungan feedback. Bagaimana sikap kita kepada Allah
bagaimana perilaku kita kepada Allah, demikian pula Allah akan memperlakukan hambanya kepada kita. Dengan arti kata, kalau kita ingin mendapatkan perlakuan yang baik dari Allah, maka kita mesti menjaga, merawat, memelihara, melaksanakan, menjalankan hak-hak Allah, terutama hak Allah yang paling utama tadi, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau kita kemudian abai, kita malas, kita acuh tak acuh, tidak peduli hak Allah yang wajib kita tunaikan sebagai seorang hamba, Allah pun juga tidak peduli dengan kita, tidak akan memperhatikan kita, tidak akan menolong kita. Nah, sekarang misalnya begini, hampir setiap akhir tahun itu sering terjadi bencana di negeri kita ini. Beberapa hari yang lalu ya, mungkin 3 hari, 4 hari sampai sekarang masih. Gunung apa? Gunung Semeru. Di tanggal yang sama di tahun lalu, tahun 2021, tanggal 4 Desember, terjadinya pada pagi hari atau kalau salah. Ini kan juga sama, tanggal 4 Desember ya, tahun 2022. Setiap akhir tahun selalu bencana. Mungkin apakah itu kebetulan? Ini akidahnya orang apa ya? Orang yang mengatakan manusia itu keturunan monyet. Apakah mau akidah kita mau sama dengan mereka? Atau kita akan mengatakan, itu kan biasalah alamiah. Parah ini akidah seperti ini. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang alami, tidak ada alam terjadi dengan sendirinya. Itu bahasanya bahasa alami. Ya. Semua peristiwa kejadian kecil besar, ya, dimanapun kapanpun semenjak kehidupan ini Allah ciptakan, itu wajib kita akidah, ya, wajib menjadi akidah kita. Itu sudah berada dalam ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha kataba maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 amin." Sesungguhnya Allah itu telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jauh sebelum kita ada, bahkan jauh sebelum langit dan bumi itu ada. Apa yang kita alami, nama kita, nama Anda siapa, di mana lahirnya, orang Banjar kalian Banjarkah? Apakah mati saat dilahirkan atau selamat saat dilahirkan? Di mana kerja? Itu semua sudah tertulis, sudah dalam ketentuan pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Gunung Semeru sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu. Jadi tidak ada kebetulan. Tidak ada juga yang terjadi dengan sendirinya. Ini akidah seorang muslim harus kita jadikan pedoman. Ya. Sehingga mindset ini harus kita luruskan. Tidak ada lagi seorang muslim mengatakan, itu terjadi secara alami lah, berjalan lah. Nggak ada. Pasti ada sebab, ada akibat. Ya, ada sebabnya. Kenapa musibah itu terjadi? Jelas Al-Quranul Karim, jelas hadis-hadis Nabi yang sangat banyak, dan jelas berdasarkan Al-Quran dan hadis, terjadilah kesepakatan para ulama bahwa salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bencana di berbagai tempat di bumi ini disebabkan oleh maksiat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Walaupun kita sendiri ya mengatakan itu alami, enggak, itu maksiat. Itu sebab utamanya maksiat. Maka tentunya ya, kalau kita sudah memahami seperti itu, lantas apa yang harus kita lakukan?
Ya. Apa kita terus membiarkan kejadian tersebut menimpa sementara di satu sisi kita menikmati dosa, menikmati maksiat, acuh tak acuh dengan segala keadaan dan situasi yang sedang terjadi? Ini manusia yang tidak berakal. Sedangkan dalam Al-Quran itu, orang atau manusia itu disebut cerdas. Itu disebutkan dalam surah Ali Imran. Siapa mereka? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jelas sekali. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal yang cerdas. Ulil albab itu apa namanya? Akalnya yang sudah sangat mendalam sekali. Memiliki basirah yang begitu mendalam. Ya. Jadi orang sekarang mengukur kecerdasan itu kalau berprestasi, ya kan? Ini perguruan tinggi terbaik diukur berdasarkan hasil survei karena mendapatkan apa namanya? AA itu kan? Apa? Predikat A lah gitu, apa namanya itu? Ban PT ya. Badan apa namanya? Ban PT ya. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya. A, B telah meluluskan sarjana apa. Kata ahli pendidikan, tolak ukur sebuah lembaga pendidikan baik SMP, SD, SMA, perguruan tinggi, baik termasuk di rumah tangga. Itu tolak ukur keberhasilan sebuah pendidikan bukan dilihat dari mahalnya pendidikan tersebut. Sekarang rame-rame sekarang. Ayo ke UI karena di sana menghasilkan dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter hati, dokter apa lagi? Mahal ya, 1 miliar satu semester. Ya, orang apa namanya? Rame-rame ya, berlomba-lomba mau ke sana. Ya, kenapa? Karena manusia, masyarakat sudah termindset. Nah, seperti itulah ukuran lembaga pendidikan terbaik. Ya, padahal Al-Quran 1500 tahun yang lalu telah memberikan standarisasi manusia itu dikatakan cerdas ketika dia alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Manusia yang cerdas, lembaga pendidikan yang terbaik, yang menghasilkan para lulusan terbaik bukanlah mereka yang bisa bekerja atau menciptakan pekerjaan lapangan, tapi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di saat berdiri, di saat duduk, di saat berbaring, dan senantiasa memikirkan tentang kekuasaan Allah yang tersirat ini di balik ciptaan langit dan bumi dan segala peristiwa yang terjadi di antara keduanya. Itulah orang yang cerdas. Sehingga apa? Tadabbur alam itu yang benar adalah tadabbur alam ketika menambah iman, menambah kesadaran kita akan kekuasaan Allah, itu sukses. Tapi kalau ada dokter periksa penyakit, itu sebenarnya kekuasaan Allah tampak jelas pada saat dokter itu memeriksa anatomi tubuh manusia, susunan tubuh manusia, ya. Akan tetapi kalau tidak disikapi dengan iman yang mendiagnosa atau yang membedah tubuh manusia itu hanyalah secara fisik, tidak melibatkan iman, itu enggak menambah iman sama sekali. Ya. Tapi untuk menambah kecerdasan iman itu kita butuh memikirkan kekuasaan Allah termasuk segala peristiwa yang terjadi ini. Maka itu yang pertama, kita jaga tauhid kita, ya. Oleh karena itulah dalam Al-Qur'anul Karim kalau kita ingin melihat perintah pertama dalam ayat itu perintah untuk bertauhid, perintah untuk beribadah. Kalau kita buka Al-Quran dari awal sampai seterusnya, maka kita akan menemukan perintah pertama itu ada dalam
Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa perintah kepada tauhid, perintah Allah kepada manusia untuk senantiasa bertauhid, beriman, berakidah yang lurus adalah perkara yang sangat besar. Bahkan dalam ayat selanjutnya Allah menyebutkan perkara yang bertentangan dengan tauhid tersebut. Yaitu apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kemudian apa? Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Ya, tentang apa namanya? Andada, ya, yaitu sekutu-sekutu. Dan inilah dosa manusia yang terbesar, ya, penyebab terjadinya berbagai bencana, kemaksiatan, dan kemaksiatan yang terbesar itu adalah ketika manusia menyembah kepada selain Allah, ketika manusia memohon pertolongan kepada makhluk selain Allah. Maksudnya kepada makhluk, bukan kepada Allah pencipta makhluk tersebut. Ketika manusia mempersembahkan sesuatu yang bernilai kepada alam, kepada makhluk-makhluk yang mereka yakin makhluk tersebut kalau diberikan suatu bentuk persembahan bisa menahan bala, ataupun kalau tidak diberikan suatu bentuk persembahan akan menurunkan bencana alam ataupun musibah. Na'udzubillah, ini adalah akidah yang sudah sangat rusak, ya. Kalau ibarat komputer mesti diinstal ulang, diformat, diinstal lagi programnya. Nah, akidah seperti ini perlu diformat, dihapus. Tidak main-main ini masalah perkara ini, ya. Makanya dalam agama Islam itu segala pintu, segala celah yang bisa, ya, mengarah kepada kesyirikan itu wajib ditutup serapat-rapatnya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah sikap gulu atau sikap fanatik kepada orang soleh. Fanatik manusia, kalau sudah manusia itu fanatik mengkultuskan seseorang figur, itu bukan hanya mengagungkan saat masih hidup, setelah meninggal dunia pun juga masih fanatik. Nah, itu sikap itu akan melahirkan kesyirikan yang luar biasa. Tapi memang tidak ada satupun yang mengajak kepada tauhid dan juga melarang dari kesyirikan kecuali dia akan dimusuhi. Akan dimusuhi pasti. Apakah kita merasa hina dimusuhi? Ya enggak. Ada manusia terbaik yang dimusuhi di dunia ini 1500 tahun yang lalu, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dikatakan majnun, ya, dikatakan kahin, dikatakan sahir, dikatakan syair, ya, macam-macam lah tuduhan dan sambutan masyarakat beliau, masyarakat Mekah. Bahkan keluarga beliau sendiri yang menyambut beliau sebagai orang gila, tukang sihir, tukang penyair, tukang dusta dan sebagainya. Manusia terbaik. Nah, kalau kita yang seperti itu ya nggak ada apa-apanya lah. Sudah mendahului kita oleh manusia yang terbaik. Nah, jadi ini adalah sunnatullah. Maka kita mesti jaga. Lalu bukan cuma akidah yang kita jaga, semua perintah agama harus kita jaga. Karena agama ini ada dua, ada perintah, ada larangan. Perintah terbesar manusia adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kepada Allah, beramal saleh kepada Allah itu tidak akan bermakna, tidak akan berarti dan pasti sia-sia kecuali kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, iman. Mesti dilandasi amal soleh, ibadah itu dengan iman kepada Allah. Kalau dia bukan orang beriman, mau dia bersosial tinggi, mau nyumbang 10 triliun, ya, orang nomor kaya nomor 1 dunia namanya siapa penemu Microsoft, ya, Microsoft, Bill Gates. Nah, dia menyumbang 40% dari total kekayaan pribadinya untuk kemanusiaan. Beriman nggak? Dia beriman nggak? Belum kan? Mudah-mudahan beriman kan? Mudah-mudahan beriman. Itu sia-sia, ya, sia-sia. Bagaimana kalau dia beriman? Allah berikan dia hidayah masuk Islam. Apakah kegiatan
amal manusia dia itu, manusia nggak usah pakai sebut amal, istilah amal ya, akan bermakna, bernilai, berbuah pahala kalau dia kembali kepada Islam. Sebagaimana dosa itu juga akan terhapus saat manusia itu mendapatkan Islam atau berikrar kalimat syahadat. Demikian pula dengan amalnya. Itulah keistimewaan agama Islam yang tidak akan kita temukan di agama manapun di dunia ini. Jadi kalau orang masuk Islam nih, sudah berbagai macam dosa yang dilakukan, dan dosa terbesar manusia itu syirik. Ya, mungkin si fulan ini sebelum ikrar syahadat, ya dia yang pasti yang namanya non muslim itu menyembah kepada selain Allah, menyembah makhluk, ya, menganggap Allah itu punya anak, gitu. Lalu disembahnya selama bertahun-tahun. Allah berikan hidayah, maka saat itu seluruh dosa masa lalunya terhapus. Amal baiknya gimana? Dia pernah beramal baik, akan berbuah pahala. Hebatnya agama Islam. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah idza faqahu. Orang terbaik di masa kamu di masa Islam adalah orang yang terbaik di masa jahiliyah apabila mereka paham, berilmu. Umar bin Khattab di masa jahiliyah adalah tokoh yang sangat disegani. Umar bin Khattab, selain daripada Abul Hakam, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Abu lainnya, yang sekarang banyak orang dipanggil dengan panggilan Abu, ya, Abu, ya. Tetapi di masa Islam, Umar tetap menjadi yang terbaik. Kenapa? Memang sudah aslinya terbaik. Emas itu meskipun dalam perut bumi tetaplah bernilai emas. Meskipun di dalam tumpukan, mohon maaf, kotoran, tetap emas adalah emas, tidak akan berubah oleh keadaan lingkungan sekitar. Sama seperti Nabi kita SAW. Meskipun hidup di tengah budaya jahiliyah yang sedemikian rupa, di mana seluruh manusia pada saat itu meyakini sesuatu selain Allah, mencampur baurkan antara ibadah mereka kepada Allah dengan ibadah mereka kepada berhala-berhala mereka. Tapi tetap Muhammad adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Amin adalah Al-Amin, enggak berubah dengan kondisi masyarakatnya. Nah, sekarang karena akidah yang rapuh, iman yang tipis setipis triplek atau plywood mungkin, atau setipis duit kertas, orang dengan mudah, dengan gampang menjual, menukar imannya dengan sedikit dunia. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, ya, di akhir zaman nanti itu yusbih rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Yabi'ud dunya yabi'ud din bi'arad min ad-dunya. Dalam hadis Muslim. Suatu zaman nanti akan tiba satu masa di mana orang di pagi hari beriman, di sore harinya sudah kufur. Atau di sore harinya beriman, pagi harinya sudah kufur. Dia menjual agamanya dengan sedikit nilai dunia ini. Jadi artinya apa? Dunia ini tidak berharga sama sekali. Sama sekali nggak berharga. Kapan dia tidak berharga? Dunia itu tidak berharga ketika dihabiskan untuk kebutuhan syahwat. Nggak berharga sama sekali. Beli rumah banyak, beli komplek, beli itulah. Beli mobil 100. Satu mobil harganya 10 miliar. Beli stadion sepak bola, bikin klub, bikin apa itu. Pokoknya beli ini beli itulah, borong. Ya kan? Beli tanah banyak. Tapi dunia itu akan berharga kapan? Ketika dunia itu dijadikan sebagai batu loncatan untuk mengejar kehidupan akhirat. Badan kita ini sama seperti badan orang lain. Tapi lantaran kita diberi iman sama Allah, inilah yang membuat kita itu bernilai di hadapan Allah. Itu yang membuat kemudian bernilai di hadapan Allah. Sama seperti barang lah. Jam ini dengan jam sebelah sama. Tapi kalau dikasih berlian 1 butir saja, langsung berbeda harganya, ya kan? Kasih berlian 1 butir aja, apa yang membuat harganya jauh berbeda antara sumur dengan langit? Berlian yang ada di situ. Apa yang membuat manusia itu mulia di hadapan Allah? Taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalian itu akan lebih mulia kalau dengan takwa itu. Jadi Allah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Allah itu tidak melihat rupamu, hartamu, badanmu yang ganteng, yang cantik, itu enggak ada artinya. Ganteng, cantik, sekarang pakai glowing ya. Produk glowing itu di mana-mana sekarang ini. Membanjiri pasar kita. Termasuk masyarakat sekarang ke-Koreaan. Ke-Koreaan. Korea. Ke-Koreaan lah gitu. Ya kan, yang perempuan terutama ini. Ya, macam-macam lah itu. Seperti itu semua enggak bernilai. Terus terang dalam agama Islam itu enggak bernilai, sama dengan fisik manusia lainnya yang enggak beribadat. Yang membuat mereka itu berharga itu iman dan amal soleh, itu aja sih. Kalau bukan karena itu, mau dia katakanlah Ronaldo, mau dia Bill Gates, sama aja. Kita ini lebih berharga. Cuman kita tidak menghargai iman kita, itu aja sih sebenarnya. Allah memberikan sesuatu yang tersembunyi, tetapi itu tidak nampak karena kita tidak menghargainya. Coba lihat Bilal bin Rabah itu. Bilal, kenapa Bilal itu masih hidup tapi Nabi sudah mendengar suara sendalnya dalam surga? Apalagi kalau yang bukan menyebabkan beliau itu karena imannya. Betul kan? Apa yang membuat Bilal itu mau tahan panas matahari, tahan sakitnya ditindih batu besar oleh tuannya sendiri? Siapa nama tuannya itu? Siapa nama tuannya? Lupa nama tuannya itu ya. Karena akidah tauhidnya. Ahad dia sebutkan. Nah sekarang kita ini belum apa-apa ya, sudah macam-macam ya. Nah, Masya Allah. Artinya apa? Perbedaan antara kita dengan para sahabat itu terletak pada penghargaan mereka kepada iman. Para sahabat mereka rela berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan dunia mereka, perniagaan mereka, rumah mereka, bahkan mereka rela terpisah dari keluarga mereka saat dalam peristiwa hijrah untuk apa? Untuk menjaga hadiah Allah berupa iman dan tauhid ini. Sementara kita rela meninggalkan keluarga kita itu karena urusan dunia. Ada orang yang terbang ke Malaysia ingin menjadi TKI, terbang ke Saudi ingin menjadi TKW, padahal sampai di sana belum tentu dapat perlakuan yang baik. Betapa banyak TKW kita menjerit, ya itu mungkin udah lalu lah, ya kan, menjerit kan kasus kan dulu kan. Tapi jarang lah orang terbang ke Madinah untuk thalabul ilmi, itu jarang, nggak menarik ya. Nggak menarik buat zaman milenial ini. Makanya anak muda itu coba kita bikin milenial, tetap mereka milenial tapi milenial yang islami. Nah, kita lah penggerak-penggeraknya. Gimana caranya kita menggerakkan anak-anak muda itu? Kenapa? Karena begini, umat ini tidak akan maju berprestasi sebagaimana para pendahulu mereka kecuali dengan menempuh cara yang sama sebagaimana yang pernah ditempuh oleh generasi terbaik umat ini. Dan itu pengakuan Imam Malik atau ulama-ulama lainnya. La yasluh amru hadhil ummah illa bima salah bihi awwaluhum. Tidak akan tegak baik urusan umat ini kecuali dengan cara melakukan sebagaimana generasi terdahulu mereka. Apa di antaranya? Meluruskan akidah ini. Karena apa? Akar dari seluruh permasalahan ini adalah akidah. Baik akidahnya, insya Allah baik seluruhnya ya. Coba kita lihat 13 tahun Rasulullah itu menanamkan akidah di kota Mekah. Enggak ada ayat turun berkenaan dengan zakat, berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan ibadah haji, apalagi jauh setelah itu baru turun itu. Larangan-larangan belum ada. Larangan minum khamar itu jauh setelah hijrah Rasulullah di kota Madinah, baru khamar itu dilarang. Sahabat sudah masuk Islam, ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang 10 tahun masih khamar, sampai di kota Madinah masih minum khamar. Iya. Artinya ini adalah proses, butuh proses untuk kemudian membawa umat ini menjadi umat terbaik, khair ummah. Ya sekarang kita ini realitanya belum menjadi khair ummah, realitanya ya seperti itu. Sekarang saja antara satu ustadz dengan ustadz yang lainnya saling panas-panasan, ya kan?
Kalau kita lihat di media sosial ada saling ejek, ada yang menyambetin Wahabi, ada. Jadi kan aduh ya Allah, gitu kan. Sedih juga kita. Di zaman Rasulullah, para sahabat itu disatukan sama Nabi, diberikan tugas yang sama. Muaz bin Jabal, kau pergi ke Yaman, ajaklah kepada tauhid itu yang pertama. Jadi Muaz bin Jabal itu diutus sama Rasulullah ke Yaman. Ya. Dan Rasulullah menyampaikan pesan, hendaknya ya seruan pertama yang engkau ajak adalah seruan kepada la ilaha illallah wa iqamus shalah dan seterusnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya menugaskan para sahabat itu untuk melebarkan sayap-sayap agama Islam. Itu kepentingan mereka di dunia ini. Jadi itulah perbedaan antara kita dan generasi terbaik umat ini, di mana mereka menghargai iman Islam itu dengan perjuangan darah, perjuangan harta, perjuangan seumur hidup. Nah, sementara kita berjuang untuk mendapatkan dunia dengan perjuangan darah, perjuangan keluarga, perjuangan seumur hidup. Ujung-ujungnya mati juga. Iya kan? Makanya Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalathin." Manusia itu kalau sudah meninggal dunia semua terputus, tidak ada lagi yang bisa bermanfaat untuk dia di alam barzakh kecuali 3. Ya, anak yang soleh. Bagaimana kita bisa ya mendapatkan doa kalau anak yang kita miliki ini tidak kita didik dengan benar? Kita biarkan dia bergaul dengan pergaulan bebas, ya terserah, ntar kamu dewasa dengan sendirinya. Wah, ini enggak. Nanti dari kiamat orang tua itu akan ditanya. Ya, orang tua yang diberikan fasilitas sudah kau gunakan untuk apa? Sudahkah kau berikan hak anakmu? Hak mendapatkan agama, hak untuk mendapatkan ibadah, hak untuk mengenal Allah, hak untuk mentaati orang tuanya. Kan banyak orang tua yang kemudian tidak peduli dengan masalah ini. Yang penting bisa melahirkan, yang penting bisa kasih makan, udah. Kalau seperti itu, mohon maaf, kata Buya Hamka, kalau manusia itu ya cuma mencari makan, monyet di hutan pun tetap masih hidup. Itu kata Buya Hamka. Artinya itu sindiran yang sangat halus. Janganlah jadi monyet, itu maksudnya beliau. Janganlah jadi monyet. Artinya jadilah manusia yang ulul albab tadi. Manusia yang betul-betul memahami maksud dan tujuannya hidup di dunia ini untuk apa. Ya, sebutkan dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Manusia itu tidak diciptakan Allah di atas dunia ini kecuali sebagai hamba Allah. Jadi kalau ada manusia yang di awal diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah, tapi kemudian menghambakan dirinya kepada harta, menghambakan dirinya kepada make up, menghambakan dirinya kepada gelar, menghambakan dirinya kepada jabatan, kepada kekuasaan, pada prioritas dan lain sebagainya, berarti dia bukan hamba Allah. Saat itu dia sudah menjadi hamba makhluk. Ini juga makna tauhid ini. Jadi makna tauhid itu bukan hanya menyembah kepada Allah lalu tidak menyembah batu. Ya, kalau dia menyembah Allah tapi menyembah kekuasaan sama aja. Ya, sama aja, itu telah mentauhidkan atau telah menuhankan harta. Sehingga Rasulullah SWT mengatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah?" Apakah kamu tidak memperhatikan ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Jadi nafsu itu bisa menjadi sebagai Tuhan. Itu pada saat apa? Pada saat manusia itu mengikuti apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Dan nafsu ini kan mengikuti apa saja, ya. Manusia itu mengikuti apa saja yang diajak oleh nafsunya. Ya. Kenapa? Karena memang manusia itu diciptakan dengan syahwat, dengan akal. Allah ciptakan malaikat tanpa syahwat tapi akal. Allah ciptakan binatang dengan syahwat tanpa akal. Maka ulama mengatakan barang siapa di antara manusia yang akalnya mampu mengalahkan syahwatnya, ia lebih mulia kedudukannya dibandingkan dengan malaikat karena iman tadi. Namun barang siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka kedudukannya lebih hina, rendah daripada hewan dan binatang ternak. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan manusia itu dengan akal untuk menguji sejauh mana akal itu ditempatkan. Karena akal ini mesti disyukuri. Akal itu mesti disyukuri, tapi bukan dijadikan sebagai penentu kebenaran.
sebagaimana kaum liberal. Ya, mereka telah menuhankan akal mereka. Makanya di antara mudarat bahaya orang yang bergelar tinggi, kalau sudah profesor itu sudah menganggap dirinya lebih alim daripada orang lain, itu bahaya. Ya, apalagi kalau misalkan sekolahnya di Amerika, itu ya hati-hati sih, ya hati-hati. Bukan berarti kita ini, tapi memang seperti itulah realitanya kan. Betapa banyak tokoh-tokoh di Indonesia ini pulang mendapat gelar tertinggi, profesor, doktor dari Amerika, tapi kemudian dia tidak paham agama Islam, bahkan dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki umat. Jadi merusak itu bukan cuma merusak secara fisik. Yang lebih berbahaya daripada merusak secara fisik adalah merusak akidah melalui pemikiran-pemikiran karya-karya tulis. Itulah yang merusak. Makanya dulu ada namanya Asian Foundation. Asian Foundation ini adalah sebuah yayasan Asia yang untuk membackup atau untuk mendukung baik secara material maupun secara moral siapa saja yang mampu menghasilkan karya di bidang filsafat untuk menanamkan akidah-akidah yang rusak kepada umat masyarakat. Sehingga kalau di UIN itu ya, yang jurusannya usuluddin, ya itu mereka udah biasa lah. Mereka pertama pakai akal dulu nih, memahami syariat itu pakai logika dulu. Nah, kalau kita kan iman dulu kan, ya. Walaupun tidak mutlak, ya, walaupun tidak mutlak. Iman itu ya akal itu juga mesti dijadikan sebagai media untuk memahami ayat. Makanya apa? Syarat taklif atau syarat seseorang itu sah dibebani hukum Islam, hukum wajib, hukum makruh, hukum haram, hukum mubah. Syaratnya di antaranya adalah berakal sehat. Dan berakal sehat ini sudah menjadi hal yang lumrah berlaku dalam hal apapun. Ya, coba kalau kita melamar pekerjaan, pasti di antaranya berakal sehat. Oh, kalau bergila nggak mungkin diterima oleh perusahaan. Yang ada malah lebih banyak merusak. Ya. Ya. Melakukan perjalanan berakal sehat. Oh, tiba-tiba dalam pesawat dia gila ngamuk-ngamuk kan bahaya gitu. Apalagi dalam agama Islam, akal sehat. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi menggunakan akal itu untuk mendukung memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian untuk mempertuhankan akal sehingga yang lahir adalah mengkritisi ketentuan-ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada ini, memelihara Allah itu ya melaksanakan semua syariat Allah. Ya, perintahnya dilaksanakan, larangan dijauhi, ya. Perintah yang paling utama perintah bertauhid, larangan yang paling utama adalah larangan daripada perbuatan syirik. Kemudian melaksanakan salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Yang itu yang disebut dengan perintah-perintah wajib. Ada perintah yang sifatnya sunnah. Perintah yang sifatnya sunnah yaitu salat qabliyah, ba'diyah. Ada yang kemudian umrah, ada yang kemudian baca Al-Qur'an, ada yang kemudian silaturahim, memberikan makan, salat malam dan sebagainya, sangat banyak sekali. Ada larangan yang sifatnya wajib ditinggalkan, ya, larangan daripada kesyirikan, larangan daripada mencuri, berzina, minum khamr, memutuskan hubungan silaturahim. Ada larangan yang sifatnya makruh, larangan makan bawang mentah, bawang merah mentah atau bawang apa saja, karena bisa menimbulkan gangguan kepada orang lain. Termasuk lebih parah lagi, mohon maaf ya, merokok. Nah, ini merokok ini ya karena sudah lumrah, akhirnya orang nggak berani gitu. Cuman berani di tulisan saja. Tapi di tulisan pun sudah tidak berpengaruh sama sekali ya. Tidak pengaruh karena memang sudah pecandu ya. Jamaah Allah muliakan. Nah, jadi pembahasan ini sebenarnya masih panjang ya. Lalu kata Rasul, idza sa'alta fas'illah, kalau engkau minta maka mintalah hanya kepada Allah. Jadi ini akidah, kita coba belajar untuk menanamkan prinsip-prinsip pokok-pokok akidah ini sejak dini kepada anak-anak kita. Jadi kalau mintanya kepada Allah. Ya, kalau minta pertolongan hanya kepada Allah. Kalau engkau ingin ditolong Allah, maka tolonglah agama Allah. Nah, itu mana hadis ini ya. Kalau engkau ingin dipelihara Allah, dilindungi Allah, dijaga sama Allah dunia akhirat, selalu ditolong sama Allah dimanapun kapanpun ya, dalam kondisi apapun, maka jagalah Allah, pelihara Allah, jangan engkau lalaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sehingga Allah pun juga
akan menolongmu saat engkau membutuhkan pertolongan. Tapi kalau tidak, maka Allah akan membiarkan kita ya menyerahkan urusan-urusan kita kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.